Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Weresti, NPM 2459 20 10 13. Di sini saya akan mengerjakan quiz 1 eh, dan mengerjakan serta menjelaskan tugas 8, yaitu membuat analisis toko buku. Nah, tugas 8 itu saya akan membuat skenario wawancara, entitas sistem, use case diagram, sequence diagram, activity diagram. Tugas 8 ini untuk memahami proses bisnis pada toko buku serta menggambarkan alur sistem menggunakan diagram UML guna untuk memenuhi nilai mata kuliah analisis dan perancangan sistem yang diampu oleh Bapak Ahmad Zuhdi, Eskom.Mkom. Nah, kita langsung saja ke kuis 1. Setelah saya mengerjakan kuis 1, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan skenario wawancara, yaitu mewawancarai dengan manajer toko buku untuk mengetahui bagaimana proses bisnis berjalan. Di sini ada pewawancara bertanya, "Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Reza yang sedang melakukan observasi mengenai sistem operasional toko buku. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai?" Narasumber menjawab, "Selamat pagi, ya silakan." Pewawancara bertanya, "Apa saja kegiatan utama yang dilakukan oleh toko buku ini?" Narasumber bertanya, "Kegiatan utama di toko ini adalah menjual buku kepada pelanggan, mengelola stok buku, melakukan pemesanan buku ke supplier, serta membuat laporan penjualan." Pewawancara bertanya, "Siapa yang terlibat dalam operasional toko buku ini?" Narasumber menjawab, "Yang terlibat yaitu pelanggan, kasir, manajer toko, karyawan gudang, dan supplier buku." Pewawancara bertanya, "Bagaimana proses pelanggan membeli buku di toko ini?" Narasumber menjawab, "Pelanggan memilih buku yang diinginkan, lalu membawa buku ke kasir. Setelah itu kasir memasukkan data ke buku ke sistem, mengirim total pembayaran, menerima pembayaran, dan mencetak struk." Pewawancara bertanya, "Bagaimana cara toko mengelola struk?" Narasumber menjawab, "Kami melakukan pengecekan stok setiap hari. Jika stok mulai habis, maka kami memesan buku kembali ke supplier." Pewawancara bertanya, "Apakah semua transaksi dicatat oleh sistem?" Narasumber menjawab, "Ya, semua transaksi penjualan dicatat agar memudahkan pembuatan laporan harian maupun bulanan." Wawancara bertanya, "Apa kendala yang sering terjadi dalam operasional toko?" Narasumber menjawab, "Biasanya kendala terjadi saat stok buku di sistem tidak sesuai dengan kondisi asli atau saat pengiriman buku dari supplier terlambat." Wawancara bertanya, "Apakah penggunaan sistem membantu pekerjaan di toko buku?" Narasumber menjawab, "Ya, sistem sangat membantu karena proses transaksi menjadi lebih cepat, dan lebih rapi, dan laporan penjualan lebih mudah dibuat." Pewawancara menjawab, "Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasinya." Narasumber menjawab, "Sama-sama." Selanjutnya adalah menjelaskan entitas sistem. Setelah melakukan wawancara, langkah berikutnya adalah menentukan entitas yang terlibat dalam sistem toko buku. Nah, yang terlibat itu ada 8. Yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli buku di toko. Terus ada kasir. Kasir bertugas melayani transaksi pelanggan. Ada manajer, bertugas mengelola operasional toko seperti mengecek stok buku, mengelola data buku, dan membuat laporan penjualan. Ada supplier, yaitu pihak yang menyediakan dan mengirim buku ke toko ketika stok mulai habis. Ada buku, yaitu produk utama yang dijual di toko buku. Transaksi, proses pembelian buku oleh pelanggan yang dicatat oleh sistem. Ada pembayaran, proses pelanggan membayar buku yang telah dibeli sebelum transaksi selesai. Terakhir itu ada stok buku. Stok buku digunakan untuk mengetahui jumlah persediaan buku yang masih tersedia di toko. Setelah melakukan entitas, saya akan membuat use case diagram. Digunakan untuk menggambar hubungan antara pengguna dengan sistem. Di sini saya sudah membuat use case diagram
Ada 4 aktor, yaitu pelanggan, kasir, manajer, dan supplier. Pertama itu aktor pelanggan, melihat buku dan membeli buku. Aktor kasir melakukan pembayaran dan mengelola transaksi. Terus di sini ada manajer mengelola data buku, buka kurung, tambah, ubah, dan hapus. Terus ada mengecek stok. Terus yang aktor supplier ada membuat laporan penjualan dan memesan buku ke supplier. Pada aktor pelanggan, pelanggan dapat membeli buku dan melakukan pembayaran. Kasir bertugas mengelola transaksi, manajer bertugas mengelola data buku dan laporan, supplier bertugas mengirim buku ke toko. Selanjutnya saya akan membuat Venn diagram. Venn diagram digunakan untuk menggambarkan urutan proses transaksi pembelian buku. Nah, di sini saya sudah membuat kerangkanya. Ini saya akan mengisi. Di sini ada objek yang terlibat, yaitu pelanggan, kasir, sistem, database, dan printer. Pertama itu, pelanggan memilih buku. Kedua, pelanggan menyerahkan buku kepada kasir. Ketiga, kasir menginput data ke sistem. Keempat, sistem mengecek dan stok buku pada database. Kelima, data buku dan stok tersedia. Keenam, hitung total dan pembayaran. Ketujuh, total pembayaran. Ke-8, lakukan pembayaran. Ke-9, simpan transaksi. 10, cetak struk. Ke-11, serahkan struk. Nah, selanjutnya saya akan membuat activity diagram proses pembelian buku. Di sini sudah ada kerangkanya yang sudah saya buat. Langkah 1, menentukan aktivitas. Aktivitas yang terjadi yaitu yang pertama, pilih buku, terima buku dari pelanggan, cek data buku dan stok buku, ambil data buku dan stok, hitung total pembayaran, lakukan pembayaran, terima pembayaran, simpan transaksi, simpan data transaksi, cetak struk, serahkan struk ke pelanggan. Proses dimulai dari yang pertama, pelanggan memilih buku, kemudian terima buku dari pelanggan. Kemudian kasir terima buku dari pelanggan dan sistem mengecek buku dan stok. Setelah itu sistem menghitung total pembayaran. Setelah itu pelanggan lakukan pembayaran. Lalu kasir terima pembayaran, sistem simpan transaksi. Selanjutnya sistem mencetak struk. Setelah itu kasir serahkan struk ke pelanggan. Setelah itu selanjutnya transaksi selesai. Kesimpulannya, dari tugas ini adalah sistem toko memiliki buku beberapa entitas yang saling berhubungan, seperti pelanggan, kasir, manajer, supplier, dan sistem transaksi. Dengan menggunakan use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram, proses bisnis toko dapat digambarkan dengan jelas dan terstruktur. Sekian penjelasan dari saya mengenai kuis 1 dan tugas 8 tentang sistem
saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.